Jadi jangan tabur garam di beton ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel seputar MK. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang menjadi penyebab kerusakan beton pada jalan, jembatan, dan bangunan gedung, beserta solusi untuk masing-masing penyebabnya. Yuk kita ulas. Yang pertama, ada kelebihan beban, yaitu penyebabnya beban yang lebih besar dari kapasitas yang dirancang dapat menyebabkan beton retak atau pecah. Untuk solusinya, yaitu menghitung dan merencanakan beban yang sesuai dengan desain struktural, melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk menghindari beban berlebihan. Yang kedua, penyebabnya yaitu korosi tulangan. Biasanya penyebabnya itu ada air yang mengandung klorida atau oksigen masuk ke dalam beton yang menyebabkan karat pada tulangan. Untuk solusinya yaitu penggunaan beton dengan kadar udara rendah, pelapisan tulangan dengan pelindung anti karat, atau menggunakan baja tahan karat. Yang ketiga, kekurangan kualitas bahan. Penyebabnya itu penggunaan bahan yang tidak sesuai atau kualitas bahan yang buruk, seperti penggunaan bahan pada semen, agregat, dan air. Nah, solusinya itu memastikan lagi ya bahwa bahan yang digunakan memenuhi standar yang berlaku, serta melakukan pengujian terhadap bahan, dan harus dipastikan perhitungan campuran beton sudah sesuai ya teman-teman. Yang keempat, penyebabnya itu pencampuran yang tidak tepat. Pencampuran beton yang tidak merata atau rasio air semen yang salah. Nah, solusinya menjaga proporsi yang benar dan menggunakan alat pencampur yang baik. Harus dipastikan lagi ya teman-teman untuk perhitungan campuran beton sudah sesuai. Yang kelima, penyebabnya ialah retak akibat penyusutan. Penyebabnya yaitu beton yang mengering terlalu cepat dan menyusut menyebabkan retakan. Untuk solusinya yaitu mengontrol kelembapan dan suhu selama pengerasan beton, serta penggunaan zat aditif untuk mengurangi penyusutan. Yang keenam, ada suhu yang tidak sesuai. Penyebabnya yaitu beton yang dituangkan pada suhu yang sangat panas atau dingin dapat menyebabkan pengerasan yang tidak merata. Untuk solusinya yaitu mengatur suhu pengecoran beton dengan teknik curing yang tepat. Yang ketujuh, yaitu kualitas pengecoran yang buruk. Penyebabnya ialah pengecoran beton yang tidak terkontrol, seperti pengendapan yang tidak merata. Untuk solusinya, menggunakan teknik pengecoran yang tepat dan kontrol yang baik selama proses pengecoran, serta ketika melakukan pengecoran untuk meratakan beton tersebut menggunakan vibrator ya teman-teman. Yang kedelapan, pengaruh air tanah. Penyebabnya itu pengaruh air tanah yang dapat menyebabkan korosi pada tulangan. Untuk solusinya, kita bisa menggunakan pelapis anti air pada beton dan memilih material yang tahan terhadap air tanah. Untuk yang kesembilan, itu ada pencemaran oleh zat kimia. Penyebabnya beton terpapar bahan kimia seperti asam, alkali, atau garam yang dapat merusak strukturnya. Untuk solusinya, melakukan pelapisan pelindung atau memilih beton dengan ketahanan kimia yang baik. Yang ke-10, ada kualitas tulangan yang buruk. Penyebabnya penggunaan baja tulangan yang tidak sesuai atau memiliki kualitas rendah. Untuk solusinya, memastikan penggunaan baja tulangan yang memenuhi standar yang berlaku. Masing-masing proyek mempunyai standar yang dituangkan dalam RKS ya, biasa teman-teman kita harus mengikuti standar RKS yang dimiliki oleh proyek tersebut. Yang ke-11, penyebabnya ialah keterlambatan dalam proses pengerasan. Biasanya penyebabnya waktu pengerasan beton yang tidak sesuai dapat menyebabkan kualitas beton yang berkurang. Untuk solusinya, menjaga waktu dan kondisi pengerasan yang optimal. Yang ke-12, pengaruh garam. Ini penyebab penggunaan garam untuk mencairkan es dapat merusak beton, terutama pada jembatan atau jalan. Jadi jangan tabur garam di beton ya teman-teman. Nah, untuk solusinya,
menggunakan bahan pengikat yang tahan terhadap garam atau pelapis pelindung. Untuk ke-13, yaitu kerusakan akibat kelebihan air. Penyebabnya, air yang berlebihan dalam campuran beton dapat menyebabkan beton menjadi lebih lemah. Wah, ini sepertinya mencampurnya asal-asalan ya, tanpa perhitungan teman-teman. Untuk solusinya, yaitu mengurangi jumlah air dalam campuran dan menggunakan pengencer beton jika diperlukan. Yang ke-14, kesalahan desain struktur. Jadi, desain yang tidak tepat atau tidak mempertimbangkan beban yang ada. Jadi di sini desainnya tidak tepat ya teman-teman, karena tidak mempertimbangkan beban yang ada. Bebannya tidak sesuai dengan real kenyataan di lapangan. Untuk solusinya, harus meninjau kembali desain struktur secara menyeluruh, menggunakan analisis dan simulasi yang lebih baik. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman video kita hari ini. Bantu like, comment, and subscribe di channel seputar MK ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.